Apa kata Nabi Musa? Ini pelajaran buat kita semua yang setelah hijrah merasa musibah itu datang silih berganti. Kata Nabi Musa, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Semoga Tuhan kalian membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ardi. Kemudian menjadikan kalian generasi penggantinya. Menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat bagaimana kelakuan kalian. Jadi ahibati fillah, ketika seorang bertobat dari masa lalu dia yang penuh dengan dosa, bukan berarti setelah dia bertobat hidup dia akan nyaman. Karena sebagian orang, anak kenal beberapa sahabat, beberapa orang lah yang dia dulunya kerja di lembaga riba, sampai kemudian mereka hijrah. Tidak sedikit di antara mereka yang hijrahnya disebabkan adanya banyak masalah memang. Di tempat kerjanya ada masalah, keluarganya bermasalah ya. Kemudian ada penyakit di fisiknya, macam-macam lah masalah. Kemudian dia hijrah. Mungkin dia berpikir dengan aku hijrah masalahku selesai. Padahal tabiat kehidupan dunia ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala dia hijrah dia merasa susah. Dan akhirnya ada sebagian di antara mereka yang kembali seperti dulu. Anak kenal juga dengan ya beberapa orang yang dulunya mungkin artis, penyanyi. Ketika dia hijrah sulit ekonominya. Dikucilkan oleh keluarganya. Kemudian dia berpikir kalau dia kembali ke masa lalunya, hidupnya akan lebih nyaman dan menyenangkan. Balik dia jemaah. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Kata Allah, di panggilan terakhir. Jadi dalam Al-Quran itu ada 89 panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ana mau tanya, yang nomor 89. Oh. Bacakan. Masya Allah, betul. Kasihkan kepada beliau. Ya, yang terakhir yang nomor 89 itu di surat At-Tahrim ayat 8 yang baru saja dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Artinya setelah dipanggil dengan panggilan pertama, kedua, ketiga, ke-40, ke-50, ke-60, ke-70, ke-80, kemudian dipanggil yang ke-88. Di At-Tahrim juga di surat yang sama agar menyelamatkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian itu ayat 6. Ayat 8 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian. Taubatan nasuha. Bukan taubat yang biasa-biasa, tapi taubat yang murni. Taubat yang bersih dari embel-embel. Taubat untuk Allah Azza wa Jalla. Dan syarat taubatan nasuha itu 3+1. Siapa yang mau nyebutin? Nah,
Yang pertama menyesali. Meninggalkan apa? Meninggalkan dosanya. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Yang berhubungan dengan manusia atau dikembalikan. Minta diikhlaskan doang, balikan gitu kan. Barakallahu fikum. Kasihkan dulu dia. Nah, iya, syaratnya 3+1 dan ada beberapa tambahan lainnya sebenarnya. Yang pertama adalah menyesali. Dan insya Allah teman-teman yang hijrah itu sudah menyesali dosa-dosa dia. Bahkan kalau dia mungkin mengenang dosa-dosanya, dia benar-benar takut. Yang kedua dia meninggalkan. Dan meninggalkan ini usahakan secara totalitas. Karena ada sebagian mereka yang meninggalkan dosa, tapi alat-alat untuk berbuat dosanya masih di rumah. Contoh dia mungkin pemusik. Ya. Tetap gitar-gitarnya ditaruh di rumah sama dia. Dia udah gak main lagi. Dan dia benar-benar meninggalkan sebenarnya. Yang seperti ini boleh jadi membuat dia tertarik untuk kembali. Dia lihat, ada kawan yang cerita. Anu udah tobat, anak taruh gitar Ustaz. Karena ya buat kenang-kenangan lah. Kok kenang-kenangannya dosa gitu. Ketika suatu saat dia lagi futur, dia ngomong, anak ambil lagi. Dia main lagi. Maka tadi menyesali, meninggalkan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungannya dengan manusia, tadi boleh jadi kita minta maaf kepada mereka. Kalau harta yang kita ambil dari mereka, kita kembalikan kepada mereka. Dan memperbanyak istighfar. Serta amal soleh. Memperbanyak istighfar. Jadi buat teman-teman yang hijrah kemudian hidupnya susah, coba dilihat berapa kali kok istighfar dalam sehari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beliau lebih dari 70 kali beristighfar. 70 kali ini berarti banyak istighfarnya beliau. Sekali duduk saja, sekali duduk. Nabi SAW mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Antum berapa kali? Kita tuh kadang-kala baru istighfar kalau susah. Kalau sudah mulai agak susah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, baru kita menghitung. Nabi itu maksum. Nabi itu dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi istighfarnya seperti itu. Bagaimana dengan kita seharusnya? Maka buat teman-teman yang merasa susah, boleh jadi karena istighfarnya kurang antum. Allah berjanji buat orang-orang yang istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya, kalian mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan buat kalian air hujan yang deras. Allah akan berikan kepada kalian harta, anak-anak, dan kebun-kebun serta sungai-sungai. Boleh jadi kita memang istighfarnya kurang. Kita hanya merasa, ana sudah tobat, ana sudah. Lalu pertanyaan, apa ini karena dosa-dosa ana yang lalu, Ustaz? Ada pikiran dia cuma berbuat dosa yang lalu. Sekarang udah enggak. Enggak, cuma. Kita terus berbuat dosa. Maka tadi perbanyak istighfar. Sehari minimal 100 kali. Kalau mau ikut Nabi SAW. Itu yang di luar istighfar waktu sholat.
Kita istighfar. Ketika ruku, kita membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, minta ampun. Sujud kita juga Allahumma gfirli. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, kita juga mengatakan Rabbighfirli warhamni. Di luar itu jemaah, ada istighfar di luar sholat. Di luar yang setelah sholat 3 kali. Di luar yang kita baca pagi dan petang sayyidul istighfar. Tambahkan istighfar kita. Ketika seorang hijrah, janjinya Allah itu asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi boleh jadi pahala tobat antum, pahala istighfar antum yang tadi kita bacakan ayatnya, itu nggak di dunia. Sebagaimana kita tahu banyak nabi yang hidupnya susah. Rumahnya tidak indah. Ekonominya nggak seperti yang diharapkan. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi memang orang itu harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, boleh jadi masalah yang semakin banyak setelah antum hijrah itu untuk menguji keseriusan antum hijrah. Ada artis yang hijrah pakai jilbab, ada artis yang buka jilbab. Kita melihat. Kenapa yang ini pakai jilbab, kenapa yang ini buka jilbab? Siapa yang mau jawab? Nah, kenapa yang ini pakai jilbab, yang ini buka jilbab? Nah, fadhal. Yang pakai jilbab karena bertobat, yang lepas jilbab karena pengaruh teman-temannya, bukan karena kondisinya sulit. Boleh jadi. Nah, oke, kita kasih aja yang nggak apa-apa, yang besar juga cuma. Ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Apakah semua orang yang pakai jilbab itu karena Allah Azza wa Jalla? Belum tentu. Ada yang pakai jilbab karena memang lagi tren pakai jilbab, lagi tren pakai jilbab ya, tapi roknya pendek. Ana lihat loh jemaah, ana lihat. Allahu Akbar, gimana ceritanya ini? Sebagian perempuan emak-emak itu ke pasar, males mau nyisir rambut apa, akhirnya pakai jilbab aja, pakai kerudung. Jadi enak dia. Walaupun pakai lengan pendek, roknya setengah betis karena nggak boleh isbal. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Innamal a'malu binniyat. Jadi ketika orang hijrahnya itu karena ikut-ikutan, maka berbeda dengan yang hijrahnya karena Allah Azza wa Jalla. Di situ akan ada tes, ada ujian untuk memastikan engkau ini hijrahnya karena apa sih? Ada yang karena suami, ada yang karena istri, ada yang karena di PHK, ada yang karena diterima kerja. Ada syaratnya yang bekerja di tempat ini harus sholat 5 waktu di masjid. Sholat dia jemaah. Karena kerja. Boleh jadi dengan berjalannya waktu kemudian dia sadar. Lalu Islamnya jadi benar.
Salatnya pun jadi khusyuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan harta rampasan perang kepada tokoh-tokoh Quraisy, pemimpin-pemimpin kabilah ya, yang sebagian mereka akhirnya masuk Islam. Mungkin sebagian di antara mereka masuk Islamnya karena harta. Boleh jadi. Ini menjadi pendorong dia. Setelah dia belajar Islam, mengerti Islam, Islamnya jadi benar. Allah akan adakan ujian. Makanya di surat Al-Ankabut ya, ayat 1 sampai 3, Allah mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, mereka akan ditinggalkan, dibiarkan hidupnya senang, mereka tidak dikasih fitnah? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah memberikan fitnah, ujian, bala kepada siapa? Alladzina min qablihim, kepada orang-orang yang sebelum mereka. Tadi cerita kita Nabi Musa, ceritanya kaumnya Nabi Musa. Kita berikan fitnah kepada mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga nampak siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar bertaubat, siapa yang benar-benar hijrah karena Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang pura-pura. Orang munafik di kota Madinah itu satu saf sama Abu Bakar, satu saf sama Umar bin Khattab. Ya nggak ketahuan jemaah. Ketika ada kewajiban jihad fi sabilillah, mereka mundur. Nggak satu saf lagi. Itulah bala dan ujian. Ketika perang Uhud, jumlah pasukan Nabi SAW 1000. Mundur 300. Nggak main-main jemaah. Yang mundur 30%. Padahal mereka sholatnya satu saf sama Abu Bakar, sama Umar, sama sahabat-sahabat yang lain. Kapan terlihat kebenarannya? Di ujian. Kalau semua antum yang ada di sini, atau semua istri antum yang punya istri, pakai gelang emas, warnanya apa? Ya emas, kuning. Kapan ketahuan yang imitasi dengan yang asli? Ketika dipakai di tangan mereka kelihatannya semuanya asli. Kapan akan ketahuan? Ketika dijual mungkin, ketika bawa ke toko, atau ketika dimasak, dipanasin, maka akan terpisah. Ya seperti itu ujian datang. Makanya kita melihat ada orang-orang yang datang ke masjid ya setelah hijrah, lama-kelamaan dia menghilang. Kemana fulan? Wallahu a'lam. Kayaknya sudah kembali ke kawan-kawannya tadi disebutkan. Maka tadi Allah adakan ujian untuk menguji isi hati. Kalau fisiknya, lisannya udah hijrah, udah kelihatan, Masya Allah, lebih dari ustadz udah penampilannya. Kalau datang ke masjid sama jamaah langsung disuruh jadi imam. Fadal. Kenapa? Karena kelihatan, paling soleh kayaknya. Padahal baca Al-Fatihah belum benar. Tadi ada orang yang hijrahnya masih luarnya doang. Maka seharusnya orang itu belajar. Oke, boleh jadi engkau hijrah karena kawan-kawan. Boleh jadi engkau hijrah karena ada masalah kemudian engkau hijrah. Maka jangan berhenti menuntut ilmu.
dalam rangka menguatkan iman. Sehingga tatkala datang bala silih berganti, antum bisa menghadapi. Bukan kabur dari masalah, tapi menghadapi itu masalah. Maka akan nampak dengan ujian itu, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Dan ada manusia yang beribadah kepada Allah ala harf. Kata Allah di surat Al-Hajj ayat 11. Di surat Al-Hajj ayat 11 Allah mengatakan wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang menyembah Allah itu di pinggiran. Nah, antum lihat di pinggiran. Ini berpotensi jatuh. Tapi ternyata enggak juga. Enggak jatuh ya. Baik. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia hidupnya nyaman, senang, dapat banyak manfaat setelah dia hijrah, oh, berarti benar hijrahku ini. Benar agama. Wa in asabathu fitnah, kalau dia terkena fitnah, ujian, kesusahan, kesulitan, ana minta maaf ya, in qalaba ala aqibai, jatuh. Seperti itu. Dia enggak, kalau di sini mau digoyang dia apa, jatuhnya ke sini balik lagi, jatuhnya ke sini balik lagi. Tapi kalau di pinggiran ya udah. Sekali kena fitnah ujian balik dia. Apa kata Allah? Khasirat dunya wal akhir. Dia rugi dua-duanya. Dia berpikir dengan dia balik dia akan menikmati dunia. Lah. Dia akan rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang sangat nyata. Nyesalnya orang ini nggak ketulungan. Karena dia udah dapat hidayah. Dia udah tahu. Kemudian dia tinggalkan gara-gara terkena ujian. Kasih penyakit. Sampai kemarin ketika terjadi COVID. Itu ada cerita seorang kawan. Di sini. Di Tangerang sini. Atau di tempat lainnya. Ini orang punya istri 2. Ketika terjadi COVID, berantakan ekonominya. Nggak ada pemasukan dia. Akhirnya ya ribut di rumah mungkin. Apa? Ini orang udah ngaji. Istrinya cerita, dia itu mau gantung diri. Karena dia merasa hidupnya penuh dengan penderitaan dan tidak tahu bagaimana besok lusa. Loh, bagaimana besok lusa? Besok itu belum tentu kita hidup. Nggak perlu kau bunuh diri. Kalau rizkimu habis, besok kau mati. Oh gitu, ya sudah. Tapi alhamdulillah dipanggilkan seorang ustadz, akhirnya dia mengurungkan bunuh dirinya. Anda nggak tahu detail ceritanya, tapi kira-kira seperti itu ceritanya. Tapi ujian akan datang setelah antum hijrah. Antum jangan dipikir para sahabat setelah hijrah hidupnya nyaman mereka. Abu Bakar dan Bilal setelah meninggalkan kota Mekah sampai ke kota Madinah jatuh sakit. Sakit mereka berdua. Karena mereka berada di tempat yang tidak biasa. Apalagi di Madinah pada waktu itu memang ada wabah. Orang yang masuk kota Madinah biasanya minum air kota Madinah sakit. Sebelum akhirnya Nabi SAW berdoa untuk dipindahkan. Melihat kondisi para sahabat yang rindu sama Mekah. Karena mereka berada di tempat orang lain, jemaah. Numpang gitu mereka, jemaah.
penghasilannya tentunya nggak seperti ketika mereka kerja di Mekah. Apalagi kota Madinah bukan kota perdagangan ya, kota perkebunan. Bangsa Quraisy, mereka pedagang-pedagang. Sulit mereka hidup di kota Madinah, tapi itu ujiannya. Akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah atau lebih dahsyat lagi. Diuji jemaah. Sampai kota Madinah, mereka hidupnya sulit secara ekonomi. Hampir 80 sahabat tidur di masjid. Jadi nol jamaah. Benar-benar nol. Sebagian kita hijrah nggak nol. Jadi dia hijrah masih punya ini, masih punya rumah, masih punya motor, masih punya istri, masih ada. Nih sahabat sampai kota Madinah nol. Tapi mereka tidak berhenti untuk bersabar. Berapa tahun sabarnya para sahabat Nabi? Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Tahun keempat ada Ghazwatul Muraisi, ya. Ada Bani Nadir. Kemudian tahun kelima terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab ini Allah ceritakan di surat Al-Ahzab benar-benar sangat menegangkan. Bagaimana Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ya, di ayat 10 dan 11, idh ja'ukum min fawqikum, ketika mereka datang dari atas kalian, wa min asfala minkum, datang dari atas, datang dari bawah, wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Mata para sahabat ini sudah terbelalak, bingungan jamaah. Dan jantung yang letaknya di sini Allah gambarkan sudah sampai ke kerongkongan jamaah. Menakutkan sekali. Padahal sudah 5 tahun hijrah. Mungkin orang berpikir setelah 5 tahun ya seharusnya sudah mulai nyaman, enggak, ditambahin ujian. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian berprasangka yang macam-macam kepada Allah Azza wa Jalla. Ada prasangka, kok gimana kita katanya benar, tapi kok kita terus dikasih ujian. Kita udah hijrah, kita katanya akan dikasih kemenangan, tapi kok terus diserang. Belum selesai gitu loh. Apa kata Allah? Hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah orang-orang beriman dikasih bala, diuji dan digoyahkan, diguncangkan hati mereka dengan guncangan yang syadida, yang dahsyat sekali, benar-benar untuk membuktikan engkau beriman atau engkau pura-pura beriman. Karena ada orang beriman yang dicari dunia, hijrah yang dicari dunia. Lu dunia ini akan kau tinggalkan. Subhanallah ya. Adapun orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, di ayat 22 dari surat Al-Ahzab ini Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat ada 10.000 pasukan sekutu sampai kota Madinah. 10.000 di saat musim dingin, tidak ada buah di kota Madinah. Mereka biasa makan kurma, tapi pada saat itu hampir nggak ada sudah. Kurma itu panennya di musim panas. Di musim dingin itu ya mereka mungkin ada usaha lainnya. Mereka dalam kondisi lapar,
ketakutan. Tapi orang-orang beriman ketika melihat itu, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan. Janji apa? Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benar yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini bedanya. Dan fitnah, ujian, bala yang datang tidak menambahkan kepada mereka kecuali iman dan keislaman mereka. Mereka tambah berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu bahwa diri mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak memiliki sesuatu pun di muka bumi. Seharusnya memang ketika antum setelah hijrah, bala itu datang silih berganti, bertambah keimanan antum. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Janjinya ada di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa penyakit, kesulitan ekonomi, diserang oleh musuh, diguncangkan keimanan mereka dengan ujian-ujian. Sampai mereka mengatakan hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka bertanya, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Jadi kalau antum kondisinya sekarang, anak sulit sekarang Ustaz, anak ini belum selesai kena masalah ini lagi, ini belum selesai kena masalah ini. Antum yakin nggak pertolongan Allah dekat? Atau antum akan mundur? Kemudian aku berpikiran kayaknya nggak benar hijrah ana ini. Apa bukti hijrah antum tidak benar? Kondisi anda tambah sulit hidupnya. Oh, berarti orang-orang yang kaya raya yang senang hidupnya itu yang benar. Enggak sama. Innal ladzina kafaru yatamatta'un. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersenang-senang hidupnya. Wa ya'kulun, dan mereka sibuk kulineran. Mungkin ada restoran-restoran mahal yang muslim nggak bisa masuk ke sana. Karena mahal. Mereka masuk, mereka makan, menikmati. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang ternak. Wan naru mathwan lahum, neraka adalah tempat buat mereka. Dan kita harus yakin ya, bahwa janji Allah itu benar dan pertolongannya dekat. Dan bala itu disesuaikan dengan keimanan. Jadi kalau antum lihat bala antum semakin besar, ini sebagai ujian tadi dan sebagai pemberian anugerah Allah kepada antum. Karena besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Apakah sama yang jempol kakinya kena cantengan? Tahu cantengan? Ya, cantengan, sama bahasa kita ya. Cantengan dengan orang yang diamputasi jempolnya. Nggak sama loh. Makanya orang-orang nanti pada hari kiamat yang hidupnya senang, ini muslim yang balaknya sedikit ya, dengan muslim yang balaknya banyak, ingin mereka itu yang balaknya sedikit digunting-gunting kulit mereka jemaah, karena melihat betapa besarnya pahala yang diberikan kepada mereka. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada hamba ini sebuah kedudukan di surga yang amalnya nggak cukup untuk sampai ke tempat itu, nggak cukup. Karena memang ingat, masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Sedangkan pembagian derajat di surga itu amal menjadi tolok ukur. Salah satunya. Yang utama adalah tadi rahmat Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Untuk semua itu ada derajat-derajat sesuai dengan amalan mereka. Ini hamba, Allah sudah tetapkan ada tempat yang tinggi buat dia di surga. Tapi amalnya nggak nyampe sana. Lalu Allah kasih karunia. Karunianya tidak menyenangkan. Ibtalahullah fi jasadihi. Au fi malihi. Au fi waladihi. Allah akan kasih balak dia di tubuhnya. Sakit. Atau di hartanya. Berantakan. Bangkrut. Atau di anaknya. Entah anaknya mungkin durhaka atau gimana. Atau anaknya juga sakit. Tidak sedikit orang-orang mungkin yang anaknya berkebutuhan khusus. Itu balak loh buat orang tuanya. Tapi boleh jadi dia berbaik sangka. Mungkin Allah sudah sediakan tempat. Nah. Thumma sabbarahu ala dhalik. Kemudian setelah dikasih bala, Allah kasih nikmat namanya sabar. Allah bikin dia bersabar menghadapi semua itu hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu minallah. Akhirnya dia bisa sampai ke derajat itu, jemaah. Jadi ketika antum hijrah bala itu datang silih berganti, boleh jadi karena yang tadi sudah kita bahas, atau karena ada masalah dengan tobatmu. Tobatmu belum murni. Mungkin niatnya belum benar. Mungkin syarat dan ketentuannya belum terpenuhi. Jamaah, ana lihat sebagian ada yang mulai merem, jamaah. Atau dia mungkin membayangkan, dia nggak tidur, dia membayangkan. Baik, antum sudah kenal nggak kanan kiri antum? Belum juga kan. Setiap kajian ustadz harus kenal-kenal. Nah, antum yang pakai baju abu-abu ya, mana? Pakai topi putih? Iya. Kenal sama yang kanan antum? Enggak kan? Iya. Nafsi-nafsi enggak usah. Nafsi-nafsi. Ayo kenalan dulu antum jemaah. Baru kita lanjutkan. Aduh, waktu anda tinggal 7 menit ini jemaah. Ada pertanyaan? Loh, antum udah kenalan belum? Masih bengong gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, tafadhol jamaah, antum salaman, dosa-dosa antum berguguran. Ini masalahnya. Hijrah tapi nggak ngamalin ilmunya. Ya Allah jamaah, assalamualaikum, yang kanan tanya namanya siapa. Masa harus dibimbing sama ustadznya? Ayo salam kanan, ayo kiri. Itu anak TK. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, nanti lanjutkan habis kajian. Tadi boleh jadi ada masalah dengan tobatnya yang belum sempurna. Atau nggak ada hubungannya jamaah. Boleh jadi ada sebab lain yang antum perlu cari tahu. Maka dalam menghadapi hal tersebut, antum perlu merenungkan, mengevaluasi diri antum. Apa penyebabnya? Kalau memang ada sebab yang dari diri antum, ya antum harus selesaikan masalahnya. Kemudian bersabarlah. Karena sabar itu indah. Tapi kalau antum membandingkan hidup antum dengan orang lain, antum akan menderita. Lihatlah kepada
surga sebagai tempat terakhir buat orang-orang yang sabar. Lalu perbanyak doa. Karena tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa melewati ujian-ujian ini, jamaah. Barakallahu fikum. Tukang-tukang sihir Fir'aun ketika mau dibunuh, doa mereka ya minta kesabaran sama Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dimatikan dalam kondisi Islam. Tapi ini ada pertanyaan. Saya seorang istri dengan 3 orang anak. Tapi suami saya tidak pernah menafkahi, padahal dia bekerja, bahkan dia suka main perempuan. Na'udzubillah ya. Terakhir dia menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah bertahan selama 25 tahun, tapi saya tidak sanggup lagi Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengajukan cerai mengingat dia nggak mau pisah? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapin ya. Taib. Iya. Jadi buat yang bertanya, apa yang sudah engkau lakukan selama 25 tahun? Karena ada orang yang mempertahankan pernikahan tapi tidak memperbaiki. Bukan suaminya tambah baik, tapi suaminya tambah jadi. Ketika seorang ingin mempertahankan pernikahannya, sudah melihat gelagat suaminya, tadi suaminya tidak memberikan nafkah, ini sudah masalah jamaah. Karena suami itu jadi pemimpin disebabkan dia memberikan nafkah. Ketika dia tidak memberikan nafkah, itu dosa. Kecuali sang istri meridhokan. Jadi nggak dosa, dimaafkan sama istri, karena ini haknya istri. Coba engkau perbaiki dirimu sekarang 25 tahun. Kenapa engkau bertahan sama dia? Tanpa memperbaiki. Atau enggak, Anda sudah memperbaiki. Usaha Anda rasa sudah cukup. Anda sudah berusaha ya mengajak dia untuk datang kajian. Ngajak dia baca Quran bareng ya. Kadangkala Anda memberikan khidmat yang lebih kepada suami. Terkadang ada suami yang tidak memberikan nafkah, istrinya ya dia nggak harus melayani suaminya dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau dia ingin memperbaiki suaminya, layani suaminya dengan maksimal. Kalau pertanyaan bolehkah pisah? Boleh, siapa? Boleh. Dan ada alasan yang syar'i ketika dia minta pisah. Perkara dia nggak mau pisah, maka di sini ada pengadilan agama di mana dia bisa menggugat cerai di sana. Tapi kalau mau dipertahankan, coba dipertahankan. Dengan syarat suami boleh jadi tadi meninggalkan dosa-dosa dia. Anda nggak tahu suaminya sholat apa tidak. Biasanya kalau sudah nggak sholat, dosanya ya macam-macam sudah siapa. Tapi kalau suaminya masih sholat dan engkau ingin mempertahankan, silahkan. Ada perbaikan. Boleh jadi dengan mediasi nantinya. Barakallahu fikum. Mau tanya Pak Ustadz tentang riba melilit hutang saya. Saya bingung. Antum bingung. Ana juga bingung. Kalau antum utangnya ini sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Karena kalau ada orang yang sudah hijrah tetap utang riba. Apalagi dengan adanya pinjol. Dia melakukan itu. Pada Allah mengumumkan perang. Maka nasihat ana, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berkaitan dengan utang-utangnya, antum niatkan untuk melunasi. Dan perbanyak baca doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku nggak butuh sama yang haram, dijauhkan dari yang haram. Kemudian cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku nggak butuh sama manusia. Minta sama Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfar, perbanyak beneran, jangan duduk baca istighfar ya, terus sambil terus bekerja. Insya Allah Allah kasih solusi. Dengan adanya kemudahan bisa mendengar kajian-kajian secara online, live streaming saat ini bagi wanita, lebih afdol dan utama manakah mendengar kajian di rumah atau datang ke kajian offline di masjid? Jazakallah khair.
Tergantung kondisinya, jemaah. Ketika perempuan ini ada banyak tugas yang harus dia selesaikan di rumahnya, sehingga kalau dia keluar akan berantakan tugas-tugas dia, maka di rumah aja. Tapi yang serius, di rumah serius ya, duduk benerin, kayak datang ke majelis sudah, pakai abayahnya ini itu. Tapi kalau dengerin kajian di rumah pakai daster, 5 menit merem ya. Jadi yang serius taruh ya duduk. Karena kan ada perbedaan biasanya di rumah dengan di masjid. Oke, perempuan kan nggak diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Artinya ketika dia di rumah dia bisa serius, semoga itu lebih utama buat dia. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Anak kalau di rumah ya udahlah, ngelihat kasur ya sambil tiduran, Ustaznya kan nggak kelihatan. Sambil masak, sambil ini itu. Dan bahaya kadang-kala jamaah. Dengar hadisnya separuh-separuh. Akhirnya jadi tersesat nantinya. Makanya mungkin datang akan lebih utama. Jadi tergantung kondisinya. Tapi kalau di rumah dia bisa serius, bisa lebih khusyuk dan bisa mendapatkan ilmu, ya tafadhol. Mungkin dia di rumah. Saya mau bertanya Ustaz. Saya umur 54 tahun. Beberapa tahun ke belakang saya ada masalah kesehatan. Begini Ustaz, setiap saya buang air kecil, padahal menurut saya kencingnya sudah habis. Dan saya berwudu, dan saya mulai sholat di saat ruku sujud, duduk di antara 2 sujud, kayak terasa ada yang keluar, air kencing sedikit. Saya jadi was-was, tak nyaman. Pertanyaannya, apakah sholat saya batal dan mengulangi sholatnya? Atau abaikan saja itu cuma godaan syaitan? Ya tergantung. Kalau memang ada, pertama ada was-was dari syaitan, maka abaikan. Yang kedua, memang benar ada yang keluar, maka dia harus wudu. Kecuali kondisi itu yang tidak bisa diselamatkan. Artinya selalu keluar. Dia sholat, dia duduk ya. Ada yang disebut dalam istilah para ulama fikih itu salisul baul. Jadi air kencing itu keluar nggak berasa sudah jamaah. Keluar. Atau dia berasa tapi nggak bisa berhenti. Anak kalau ambil wudhu saat sholat lagi, ya keluar lagi. Sholat lagi ya keluar lagi. Anak duduk, pokoknya kalau melakukan gerakan. Tapi kalau duduk aja nggak keluar gitu. Tapi melakukan gerakan, maka di sini dia akan jadi ma'fu. Tapi sebelumnya tolong dipastikan apakah memang itu hal yang selalu sehingga tidak bisa dihindarin atau masih bisa dihindari. Kalau hanya was-was ya katakan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ada sahabat yang mengeluh kepada Nabi SAW, dia bunyi perutnya itu jemaah. Oh dia was-was itu keluar atau tidak ya. Maka kata Nabi SAW, engkau jangan berhenti sholat kecuali engkau mencium bau atau mendengar suara. Kalau memang benar-benar keluar ya mencium ya keluar gitu loh, harus wudhu lagi gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terkait konsep pahala, apakah orang yang memiliki pahala banyak berkorelasi dengan ketenangan hatinya? Boleh jadi. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan, keamanan. Para mufassirin menyebutkan sesuai dengan kuatnya imannya, bersihnya dari kezaliman, maka sesuai dengan itu pula ketenangan dan kedamaian yang akan didapat. Artinya ketika antum ada dosa, ketenangan itu berkurang. Dosanya besar, semakin hilang ketenangan. Karena Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang dosa, kata beliau, mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang gak enak di hati, di dadamu, membuat dadamu jadi sempit. Dan kau gak ingin orang lain tahu. Ya udah gak ada keamanan buat dia. Maka orang kalau gak berbuat dosa, dia pegang HP,
Mau dilihat siapapun nggak ada masalah, tenang dia. Tapi kalau dia lagi nonton dosa, apa yang terjadi dengan hatinya? Takut dia. Ada CCTV di sana terjadi. Jadi ada kekhawatiran. Maka sesuai dengan tadi, bagaimana keimanan antum? Kalau semakin jauh dari dosa, semakin tenang. Tapi kita memang pelaku dosa, jemaah. Kita tetap akan berbuat dosa. Oleh karena itu, caranya terus beristighfar. Setiap kali ada nokta hitam, istighfar minta ampun, bersih. Nanti ada lagi, istighfar lagi. Terus seperti itu, jemaah. Dan setelah bersih, baju itu kalau sudah bersih diapakan? Dikasih pewangi. Maka setelah bersih, perbanyak zikrullah. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka sebagian ulama ditanya, lebih utama mana? Bertasbih atau beristighfar? Maka jawabannya, kalau baju itu kotor dicuci, istighfar. Tapi kalau baju itu sudah bersih, ya dikasih pewangi. Tapi gimana baju kita nggak pernah bersih? Ya sudah, terus dicuci, terus kasih pewangi. Terus seperti itu, jamaah. Barakallahu fiik, jamaah. Ternyata banyak pertanyaannya. Ana mohon maaf karena waktu yang memisahkan kita. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa